Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa ba'd. Hari ini kita akan lanjutkan perkuliahan mata kuliah apa? Penerapan hukum. Syaratnya masuk kelas ini apa? Oke. Baik. Kita sudah kemarin mencoba memahami bahwa penalaran hukum itu sifatnya problematis dan tersistematisasi. Problematis karena dia berawal dari adanya masalah, diakhiri dengan memberi jawaban atas masalah itu. Jadi kita bukan hanya sekedar orang-orang yang cari-cari masalah, tapi orang yang punya solusi atas masalah itu. Ya. Jadi sebenarnya profesi seorang ahli hukum itu sama seperti orang, misalnya seorang dokter atau tabib ya. Dia datang dengan melihat masalah-masalah. Kalau kita masalahnya hukum, kalau dokter masalahnya masalah kesehatan. Lalu kita lihat simptom-simptomnya, gejala-gejalanya apa sih? Fakta-faktanya apa sih? Nah, sehingga nanti di ujungnya kita bisa menerapkan fakta itu pada gejala-gejala atau hukum-hukum yang ada pada fakta-fakta tersebut. Kenapa dia perlu tersistematisasi? Berarti dia membutuhkan argumen. Masalahnya, tidak semua orang berargumen itu dengan baik dan benar. Baik belum tentu benar, benar belum tentu baik. Dalam hal argumen berarti baik dan benar salah satunya, sekali lagi salah satunya adalah betul jawabannya, tapi juga tahu kenapa jawabannya itu. Ya, ada orang yang saya tahu Pak jawabannya kayak gitu Pak, tapi jawabannya nggak benar. Tapi ada juga ya, nggak tahu saudara tuh kayak gitu apa enggak, kayak ngerjain pilihan ganda. Ada yang bisa jawabnya benar, milih jawabannya benar, bisa karena beruntung, bisa karena nyontek temennya, bisa karena ngelihat yang lain. Nah yang kayak gini tidak berguna dalam argumen hukum. Dalam penalaran hukum itu tidak berguna hanya sekedar jawaban yang benar. Kalau cara sampai ke situnya dengan nalar yang tidak benar. Jadi saudara harus punya argumen yang baik dan benar. Kalau saudara tidak, aduh Pak saya tidak mampu menyampaikannya begini, bingung Pak mau jawab, ya itu berarti saudara harus belajar lebih keras lagi. Dalam orang bernalar hukum, saudara harus punya jawaban yang benar dengan alasan yang tepat. Jawabannya benar, alasannya tidak tepat, tetap salah. Gitu. Lalu penalaran itu dalam dunia ilmu logika itu cuma ada dua, baik masing-masingnya atau gabungan di antara dua ini. Apa itu deduktif dan induktif? Saudara sudah sering ketika belajar bahasa Indonesia itu bicara deduktif dan induktif. Apa itu deduktif? Dia menarik kesimpulan dari fenomena yang khusus berdasarkan fakta-fakta umum. Penalaran dari satu penyataan umum untuk mencapai kesimpulan yang khusus. Nanti saya akan jelaskan lebih dahulu. Sedangkan induktif adalah penalaran fakta-fakta yang bersifat umum berdasarkan kesimpulan yang bersifat umum berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus. Hari ini kita akan coba pahami deduktif, pekan depan kita akan pahami deduktif. Saya tahu ini jam-jam kritis, lapar, haus, dahaga gitu. Konsentrasi mulai berkurang dan sebagainya, tapi kita upayakanlah maksimal sebisanya. Jadi nanti saya akan berikan beberapa soal, ya, acak siapa saudara yang bisa menjawabnya. Presensinya mana nih? Nah, presensinya bawa sini dulu. Mana presensinya? Nggak ada? Mana presensinya? Belum. Gimana dong?
Nggak presensi kalian? Siapa si pennya? Nggak ada. Si pennya nggak ada. Malah ajaib. Nggak nugasin orang. Ya sudah, berarti kalian nggak presensi nih. Lagi diambil. Oke. Oke. Hari ini kita akan bicara tentang logika deduktif. Ini sebenarnya materinya sudah ada di Open Learning, ya. Saya hanya bantu saudara memahami secara utuh. Saya membebaskan saudara mendapatkan informasi itu dari mana saja, termasuk ya yang sekarang tren itu adalah nyarinya di apa? Di AI. Ini salah satu AI. Saya gunakan misalnya ini DeepSeek. Ada yang bisa pakai? Kalau sebelah sini ChatGPT, sama aja sih, saya nyoba aja. Ada apa lagi namanya? Black box, apalah, Gemini atau apa itu, bebas saja. Jadi saya adalah dosen yang mempersilahkan saudara pakai apa saja, ya, untuk belajar. Kesalahan mahasiswa dalam menggunakan AI adalah dia menggunakan itu untuk cari jawaban. Yang walaupun dia nggak paham, yang penting dijawab sesuai apa yang ditulis di situ. Itu yang bikin bodoh. Apa? Dia nggak tahu, yang penting jawabannya benar. Itu tadi orang yang hanya bisa jawabannya benar, tapi dia tidak tahu isinya gimana. Jadi saudara pakai ini boleh-boleh aja, bebas-bebas saja, selama kesempatan yang diperbolehkan saja. Tutup mas. Oh betul ya. Oke. Silakan. Nah, presensinya sini dulu. Oke, ya. Kasih. Ini salah satunya ya. Saya hanya tinggal gampang di sini. Misalnya saya cari, nih, saya nanya. Hari ini kita akan bicara tentang 3 hal ini. Tinggal cari di AI dan semuanya ada. Tapi bagi orang-orang yang malas belajar, ya ini nggak dicari. Kenapa? Karena dia tuh gunanya AI ini sebenarnya buat belajar, tapi dia gunakan untuk cari jawaban. Ini kesalahan besar mahasiswa. Jadi pakailah AI dengan cara yang benar. Apa? Buat belajar, kan tinggal belajar. Nggak tahu apa-apa, nanti bingung jelasin lagi. Jelasin yang lebih gampang lagi, kayak gitu. Gunakan kata-kata seadanya tuh nggak apa-apa. Kayak gini. Apa sih logisme benar dan itu bisa ya saya contohkan. Ternyata dia bisa jelasin. Misalnya silogisme itu, kata dia, adalah penalaran yang terdiri dari premis dan satu kesimpulan. Ada di materi? Ada. Wah, kali ya. Saya coba kalau kita pakai materi. Ya. Pernyataan saja tadi. Misalnya saudara buka ini kan, nggak paham ya. Silahkan nanti dikopas ke AI dan minta jelasin. Misalnya begitu. Bahwa ada 2 pernyataan. P atau ki atau apapun namanya, ada satu kalimat yang tidak benar, tidak salah, dia pernyataan saja, baru bisa disebut benar kalau kita punya fakta-fakta yang lain. Nah, misalnya ibu kota Indonesia adalah Jakarta, betul apa salah? Bukan IKN. Belum diresmikan. Kosong pak, ikannya nggak ada apa-apa. Adanya bebek. Saya kemarin ke situ ada bebek, ada angsa, dia keliaran di depan istana itu. Ternyata beneran. Misalnya kota hujan adalah julukan untuk Jakarta. Kita tahu ini salah kalau kita tahu kota hujan yang betul siapa? Bogor. Nah, begitu. Lalu kita tahu ini salah. Kalau hanya pernyataan ini kita nggak ngerti. Tapi dengan pemahaman, dengan nalar, dengan nyari, kalau saudara nggak tahu faktanya, cari tahu gitu, maka ia akan jadi pernyataan yang benar atau salah. Sebaliknya, dia adalah ada negasi. Negasi itu apa? Suatu hal yang benar, tapi benar lawannya. Duh, bikin pusing pak. Oke, gitu kan? Ini materinya gitu. Saya carikan di AI dengan cara yang lebih gampang. Ada yang namanya silogisme. Silogisme itu apa? Ada yang premis mayor, premis ini kalau di sekolah dulu kalian belajarnya di matematika.
Jadi kalau kalian menghindari hukum itu karena takut matematika, saudara salah tempat. Ternyata kita dekat dengan matematika. Dalam hal apa? Dalam hal ilmu logika. Semua ada premis mayor dan ada premis minor. Premis mayor adalah pernyataan umum. Atau dalam bahasa gampang saya, semua itu tergantung premis mayornya. Oleh karena itu, premis mayor ini wajib betul. Nanti kita akan temukan ternyata ada premis mayor yang nuliskannya salah. Salah satu kesalahan berpikir orang adalah ketika dia salah meletakkan premis mayornya. Sehingga apapun yang terjadi di premis minor pasti salah. Pernyataan spesifik yang terkait dengan premis mayor. Sehingga kita bisa mampu menyimpulkan sesuatu kalau hasil logis dari kedua premis ini. Contohnya bagaimana? Ada satu premis mayor tertulis, kebaca nggak di belakang? Paling belakang baca. Apa yang pertama? Baca ya. Semua manusia adalah makhluk fana. Itu pernyataan yang benar apa tidak? Nah, oke, itu pemahamannya. Oke, ini benar. Kita wajib memastikan bahwa yang ada dalam premis mayor itu benar. Tapi kalau dalam soal ya, kita terima aja faktanya gitu. Tapi kalau di dalam dunia nyata, kalau bahasa gampangnya ini misalnya ini aturannya, undang-undangnya misalnya, contoh ya. Ya kita pastikan undang-undangnya benar, apakah dia masih berlaku, kemarin ada PR ya. Apakah dia masih berlaku, apakah sudah diganti dan sebagainya. Lalu, dari satu hal yang benar ini kita temukan fakta Sokrates, ada orang namanya Sokrates adalah manusia. Kalau bahasa gampang saya, misalnya ini adalah P, semua manusia sampai sini adalah P, sini adalah Q. Dia disambungkan dengan kata adalah. Semua manusia adalah makhluk fana. Sokrates ada di atas enggak? Kesamaannya tidak ada. Manusia di atas ada? Ada, ini P. Oke. Maka Sokrates karena ini sama, terhapus. Maka Sokrates adalah makhluk fana. Sokrates adalah Ki. Ya. Logikanya segampang ini. Tapi ini yang gampang. Nanti mulai rumit. Contoh. Paham ya? Tadi ini P. Yang ini? Yang sama di bawah mana? Ini ada P. Berarti ini sama dengan atas. Karena ini sama dengan ini. Oke. Masalahnya, coba kita sedikit utak-atik dan ganti. Oke. Kalau ini saya hapus. Oke, saya ganti dengan kalimat berkaki dua. Ya, anggap aja ini berkaki ya. Semua manusia berkaki dua, itu betul nggak? Betul. Walaupun nanti kita temukan ada pengecualian-pengecualian, tapi itu kita menggunakan premis umumnya. Semua manusia berkaki dua. Oke. Sokrates adalah manusia, berarti simpulannya apa? Ya, sekali Sokrates berkaki dua. Oke, ini benar? Ya, kemungkinan sesuai logika ini benar. Cuma masalahnya ketika saya ganti lagi berkaki dua. Oke. Berarti ini salah. Kalau ini saya ganti ayam, dia berkaki dua. Oke. Yang mana yang sama?
Ini 2. Berarti ayam adalah ayam manusia. Salahnya di mana? Kan mirip tadi ya? Kan mirip logikanya, sama kan? Kalau kalian tidak tahu makhluk bernama ayam ini, kesimpulannya benar? Nah, kalau kalian tidak tahu makhluk bernama ayam nih, kesimpulannya benar nggak? Kenapa bisa jadi? Kenapa bisa gitu ya? Karena logikanya begitu, urutan logikanya. Ternyata nalarnya urut itu belum tentu benar. Kenapa? Masalahnya di mana sini? Saudara tahu kalau ayam itu memang berkaki 2, tapi dia bukan manusia. Masalahnya di mana dari logika ini? Nah, masalahnya adalah di premis mayornya ya. Apakah bisa sampai kesimpulan bahwa semua yang berkaki 2 itu adalah manusia? Ini yang jadi masalah. Tidak semua yang berkaki 2 manusia. Jadi ada masalah dalam menyusun premisnya. Nah, terkadang kita akan temukan kesalahan berpikir itu ketika kita alurnya betul, tapi premis yang disusun itu salah. Misalnya, oh Pak, ini kena pasal ini. Ternyata pasalnya tidak lagi berlaku. Atau pasalnya sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Atau pasalnya sudah diganti, misalnya, dan semacamnya. Gitu ya. Atau tafsiran atas pasal itu yang kita salah. Tuh. Paham? Gampang ya? Iya. Kalau penjelasan itu kan gampang. Yang susah soalnya. Oke, ada syarat di sini. Maka untuk menyampaikan kesimpulan silogisme itu dari sesuatu yang umum ke spesifik. Dia bicara manusia, lalu spesifiknya siapa? Si Sokrates. Maka itulah konsep deduktif. Jika premis benar, jadi syaratnya harus 2 ini. Premisnya harus benar. Benar itu bukan hanya statement dia benar. Manusia berkaki 2 betul, tapi dia tidak bisa menjadi basis untuk menilai yang lainnya. Jika premis benar, ini harus premis benar. Lalu strukturnya logis, logikanya valid. Nah, maka kesimpulannya akan benar. Kenapa saudara temukan ada orang yang berpikirnya salah? Adalah bisa jadi karena dia menyusunnya entah tidak valid atau premisnya tidak benar. Pak, sama-sama logikanya masuk dan semuanya bisa diterima. Nah, bisa jadi premisnya masing-masing benar. Ada A premisnya benar, B benar, C benar, macam-macam. Karena ternyata logika hukum itu nanti akan ada aliran-alirannya. Ada pengaruh-pengaruh yang menyebabkan bisa jadi benar menurut A, benar menurut B, benar menurut C, gitu ya. Karena dalam hukum, dalam ilmu sosial itu beda dengan ilmu matematika yang kebenarannya mutlak sama. 1 tambah 1 tetap 2. Ya. Tapi dalam dunia sosial, laki-laki bisa salah, tapi wanita tak pernah salah. Ya, kalau salah itu karena laki-lakinya salah Pak, gitu, tetap aja kayak gitu. Nah, ada nalar-nalar yang tidak. Nanti kan kita break out satu persatu pelan-pelan. Itu ya. Maka berikutnya kita akan bicara dengan nama setelah silogisme. Di sini ada contoh dalam open learning-nya. Materi dari Propklik, jadi sangat membantu. Ya. Contoh deduksi yang silogisme yang benar. Jika saya mengantuk, saya tidur. Jika saya tidur, maka saya memejamkan mata. Maka jika saya mengantuk, maka saya memejamkan mata. Karena Q dan Q-nya sama. Maka jika itu kita dihapus.
Jika saya lapar, maka saya makan. Saya tidak lapar. Kesimpulannya, saya tidak makan. Betul? Secara alur logika, salah. Kenapa? Kenapa? Karena bisa jadi orang tidak. Apakah pasti orang tidak lapar itu tidak makan? Tidak diceritakan di sini. Oke? Ada nggak orang nggak lapar tapi makan? Ya ada aja. Dia hanya cerita, jika saya lapar maka saya makan. Saya tidak lapar tapi pengen makan, bisa juga kan? Kesimpulan ini tidak cukup. Maksudnya begini, ternyata banyak hal kita itu suka menyimpulkan sendiri tanpa fakta, tanpa sumber, tanpa relatif. Oh iya Pak, logikanya begitu Pak. Iya, tapi datanya belum cukup. Data yang ini sudah langsung hilang. Kenapa nih? Oh ininya mati. Data ini tidak cukup untuk sampai pada kesimpulan saya tidak makan. Kenapa? Tidak cukup. Nah makanya kalau nanti orang hukum maka temukan tidak cukup alat. Iya Pak, sebenarnya tuh saya yakin dia, tapi alat buktinya nggak cukup, maka tidak bisa kita sampai pada kesimpulan itu. Nalar yang salah ketika kita memaksakan. Harusnya biasanya kayak gitu Pak, harusnya kayak gitu nih. Jadi mbak-mbak ya, biasanya mbak-mbak nih yang biasanya begitu. Harusnya begitu Pak. Harusnya cowok tuh ngertiin kami Pak. Iya. Repot kalau sudah pakai harus. Jika saya lapar, maka saya makan. Jika saya makan, maka saya kenyang. Jika saya lapar, maka saya kenyang. Pak, coretannya sama Pak, betul. Salahnya di mana? Premisnya betul. Premisnya betul. Jika orang lapar, dia akan makan. Jika saya makan, saya kenyang. Iya. Yang nggak nyambung di mana? Logikanya tidak valid. Ya. Alurnya terlalu loncat, terlalu jauh. Ya. Jadi, mati lagi. Ini apa ini? Nggak tahu nih masalahnya itu. Di sini. Ini kalau dipencet mati gitu. Enggak ya? Ya nggak tahu lah ya. Gitu. Hati-hati. Kenapa yang pertama salah? Karena tidak memenuhi modus ponen, modus tollens, maupun silogisme. Yang kedua merupakan argumentasi salah karena dalam silogisme yang digunakan R. Ternyata ada rumus-rumus. Oke, saya akan bantu saudara. Nanti saudara akan temukan penjelasan lebih lanjutnya di open learning. Oke, yang kedua kita bicara tentang modus ponen. Jika P maka Q, P benar maka Q benar. Contoh, jika hari hujan maka tanah akan basah. Hari ini hujan, jadi tanah. Oke. Kalau ini bedanya sama silogisme apa? Nggak ada coret-coret, gitu ya. Jadi, maka ini hanya menyimpulkan dari sesuatu yang positif. Positif maksudnya apa? Bukan negasi. Di sini negatif, positif bukan maknanya apa namanya baik buruk gitu ya. Maksudnya ini adalah negasi. Negasi itu dengan apa? Dengan kata tidak, belum, dan sebagainya. Di sini positif semua. Jika hari hujan, maka tanah akan basah. Hari ini hujan, jadi tanah basah. Ini kesimpulan. Sedangkan modus tollens itu sebaliknya. Kalau polen itu positif semua. Kalau tollens, Q-nya tidak. Maka jawabannya tidak. Contoh, jika hari hujan, maka tanah akan basah. Tanah tidak basah, jadi hari ini ya. Ini sekali lagi adalah yang sifatnya sangat sederhana. Dalam praktek nanti menjelimet. Premisnya tidak semudah itu. Apalagi nanti bicara tentang hukum.
tidak bisa kita gunakan mutlak seperti ini. Nanti makanya contoh begini. Contoh nih ya. Tapi detailnya akan kita temukan di pertemuan berikutnya. Barang siapa yang mengambil harta orang lain, bahasa gampangnya maling gitu ya, akan dihukum misalnya berapa? Misalnya 10 tahun penjara. Misalnya ya, contoh. Maling dihukum 10 tahun penjara. Andri mengambil barang milik orang lain, berarti Andri maling. Apakah Andri pasti dihukum 10 tahun penjara? Kalau pakai logika itu pasti masuk. Tapi ternyata kan tidak. Pertanyaan pertama, kalau Andri itu ternyata anak usia 2 tahun, penjara 10 tahun nggak? Andri usianya sudah 25 tahun, tapi otaknya agak-agak gila gitu ya. Orang gila gitu. Masuk penjara nggak? Andri ini ternyata adalah seorang dokter. Mengambil barangnya siapa? Mengambil barang seorang bernama Susi. Apa yang diambil? Ginjal sebelah kanan. Dia operasi. Apakah si dokter, si Andri ini masuk penjara? Ketika ternyata operasi beneran ingin menyelamatkan barang milik Susi. Ginjalnya kan milik dia kan? Diambil sama orang lain, tapi Susinya terima kasih Pak dokter sudah nyelamatin saya, gitu ya. Nyata tidak segampang itu kalau hukum. Tapi kita mulai dengan yang gampang-gampang dulu. Oke. Enaknya pakai ChatGPT, pakai AI ini, saudara bisa sekalian bikin soal. Oke. Nih, buatkan 5 soal pilihan ganda, silogisme, 3 soal ponsponen, 3 tenang. Oke, siapa yang mau kita tunjuk dulu? Hari ini tanggal berapa? Tanggal 5. Siapa yang ada di sini tanggal nomor 5? Zahro, Nur Aisyah, ada orangnya? Gak ada. Yes. Ada? Ada? Ada, maju. Zahro, Nur Aisyah, Hairunisa. Maju, Mbak. Silahkan berdiri di sana, pegang mic-nya, baca doa dulu. Sudah, berdiri di sana. Ya, soalnya gampang. Gampang. Sorry. Yang gampang-gampang dulu. Namanya yang pertama-tama itu soalnya cuma ABCD. Nah. Oke. Premis mayor. Semua burung punya sayap, memiliki sayap. Penguin adalah burung. Kesimpulannya apa? Apa? 1, 2, 3. Cepat. ABCD. Saya tanya dia yang jawab, maju. Apa, Mbak? Mbak? Apa? Premis mayornya semua burung memiliki sayap. Premis minor, penguin adalah burung. Kesimpulannya apa? A, B, C, D. Berapa? D. Penguin bukan burung. Mbak, kenapa? Alasannya kenapa? Hah? Belum paham. Ada yang mau bantu mbaknya nih biar paham? Ada jawaban yang tahu jawaban benar? A. Kenapa A? Karena ini kan tinggal dicoret. Semua burung memiliki, penguin adalah, berarti ini sama dengan, berarti penguin, paham Mbak? Paham? Oke, belum? Soalnya kan 5. Oke, tolong semua diperhatikan, bantu doakan mbaknya. Depan Mbak siapa namanya Mbak? Mbak Zahro.
Oke, siap soal kedua? Daftar. Ini. Oke. Soal kedua. Jeng jeng. Baca Pak, soal 2. Pakai mic-nya Mbak. Ke atas. Ke atas. Ya, ada. Premis mayor semua mamalia menyusui anaknya. Premis minor Paus adalah mamalia. Kesimpulannya yang A. Kesimpulannya Paus menyusui anaknya. Benar salah? Oke. Soalnya masih 5, santai aja. Soalnya baca Mbak. Premis mayor tidak ada reptil yang memiliki bulu. Premis minor ular adalah reptil. Kesimpulannya yang B. Apa? Ular tidak memiliki bulu. Premis mayor mahasiswa yang rajin belajar akan lulus ujian. Premis minor Andi adalah siswa yang rajin belajar. Kesimpulannya yang A. Andi akan lulus ujian. Andi akan lulus ujian. Betul salah? Secara soal betul. Cuma pertanyaan dalam dunia nyata, apakah semua siswa yang rajin belajar akan lulus ujian? Tidak. Maksudnya premis ini kalau dipakai di soal ya boleh-boleh aja. Tapi kalau ini saudara pergunakan dalam dunia nyata, tenang Pak, kita pasti aja gitu. Sama kayak gini, udahlah hidup tuh nyantai aja, jodoh sudah yang ngatur, pasti dapat jodoh. Siapa yang bilang, ada nggak janji Tuhan bahwa orang itu pasti akan dapat jodoh semua? Tidak. Adakah pasti bahwa jodohnya 1 sama 1? Bisa jadi suaminya 1, istrinya 3, bisa? Bisa. Jadi kalian mau yang berapa? Mau jadi yang pertama nggak Mbak? Mbak mau jadi pertama nggak Mbak? Jangan mau. Maulah jadi yang satu-satunya. Kalau yang pertama kan berarti ada yang kedua, ketiga. Oke, soal nomor 5. Premis mayor semua planet orbit matahari. Premis minor bumi adalah planet. Kesimpulannya yang A. Apa? Bumi orbit matahari. Bumi? Ya. Oke, gampang kan? Paham ya di sini ya? Ini kan yang gampang. Oke Mbak, tunjuk 1 orang Mbak. Tunjuk 1 orang. Nomor aja nih Mbak. Oh, nomor ya. Apa? Nomor berapa? Itu ada berapa sisi? Sampai 70. Ya, pilih. Nomor 25. 25. 25 Deret Gabriela Salisa Muali. Ya, silakan. Makasih Mbak Zahro. Tepuk tangan dulu dong buat Mbak Zahro. Soalnya gampang Mbak, sekali lagi ini yang gampang. 3 soal aja. Soal 1. Ini tadi sudah. Oke. Soal nomor 2 aja deh.
kalau belajar dengan giat maka yang premis 2 Rina belajar dengan giat. Kesimpulannya ialah Rina mungkin lulus ujian. Jawabannya C. Ada yang bilang? Gimana? A atau C? Memang yang ngajian pasti lulus? Enggak. Jadi jawabannya apa? Kalau ada soal kayak gini terpaksa jawabannya A. Kenapa? Karena premisnya memastikan. Tapi apakah dalam dunia nyata pasti begitu? Dalam dunia nyata ya C. Kemungkinan besar dia akan begitu. Oleh karena itu jangan suka memasti-mastikan. Jodoh orang dibayang-bayangkan sampai nikah. Jodoh orang bersanding dengan orang lain di pelaminan. Oke. Soal 3 premis 1. Nggak nyala ya? Mic-nya mana? Coba. Coba pakai. Soal 3 premis 1 jika lampu merah menyala maka mobil harus berhenti. Premis 2 lampu merah menyala. Kesimpulannya adalah mobil harus berhenti. Mobil harus berhenti. Iya. Kenapa? Karena lampu merah nyala. Kalau dunia nyata? Mana kalau dunia nyata? Yang mana? Kalau dunia nyata? D. Ya. Salah. Kenapa? Ini jebakannya. Di sini bukan pasti. Ngomongnya harus tegak gitu. Oke, kenapa? Karena ini jebakan. Jebakannya di mana? Ini sedikit berbeda dengan yang tadi. Apa bedanya? Apa bedanya? Karena di sini digunakan kata harus. Kalau bicara harus berarti dia adalah suatu aturan. Aturan mau di dunia soal atau di dunia nyata tetap berlaku satu aturan. Jadi dia tetap harus. Jawabannya mau di dunia nyata, mau di kalau yang tadi itu kan kepastian. Dia memastikan mobilnya berhenti atau tidak. Kalau lampu merah, mobil pasti berhenti, maka jawabannya dia pasti berhenti, atau kalau di dunia nyata kita mungkin berhenti. Karena ada juga kan di Juanda itu di perempatan itu kan ya, mau maghrib, gitu kan. Tapi kalau di sini dibahasnya adalah harus, berarti dia sedang bicara tentang aturan. Kalau aturan mau di mana saja, maka dia tetap harus. Maka soal ini mau jawaban apa? Itu ya, jangan terjebak dengan hal ini. Salah kok di set. Sorry. Clean. Oke, tunjuk satu orang, Mbak. Nomor berapa? 18. Syahira Oktifa. Ada? Syahira Oktifa maju. Mbak siapa? Gabriela ya. Terima kasih. Kembali ke belakang. Silakan Mbak Syahira, silakan dipegang mic-nya, nyetrum biasanya dia. Oke. Apa enaknya? Apa namanya nih? AI, kita bisa minta. Apa mintanya?
Nih, buat soal yang ya. Kenapa? Di sini ada penjelasan yang lebih jauh. Tapi saya bisa lebih kejam lagi, ya pagi. Gampang kok. Silakan. Tasib. Harus tegak. Nah, pakai ini. Nah. Jika suatu sistem ada sistem tertutup, maka energi totalnya tetap konstan. Jenis 2, sistem teks adalah sistem tertutup. Kesimpulan, energi total sistem teks tetap konstan. Yakin? Yakin? Kenapa? Nah, sekarang kita bukan hanya jawaban benar, tapi kenapa? Kenapa? Aduh Bapak. Ya itulah bulan puasa, banyak ujian kan? Biar saya nggak banyak berdiri kan, biar kalian yang itu. Jadi selama bulan puasa gini aja terus saya bikin soal kan? Kenapa? Harus bisa menerangkan kenapa. Jadi bukan hanya bisa menjawab A, B, C, D. Coba alasannya kenapa? Sebut aja alasannya. Tadi jawab apa? A. Ya. Karena bisa jadi orang menjawab nilai A itu ya karena saya nebak aja Pak, karena saya suka A, karena pacar saya inisialnya A, mantan saya inisialnya A dan sebagainya. Apa? Karena sistem X sistem tertutup sehingga oke. Cara menjelaskan yang saya bantu ada sini. Karena sistem X adalah sistem tertutup dan semua sistem tertutup memiliki energi total yang konstan. Maka kesimpulannya energi total sistem X adalah konstan. Satu lagi Mbak ya. Sudah ada jawabannya. Nggak jadi. Lewatan. Apa yang saya sebut sebenarnya ini gampang aja, yang bikin susah apa ya? Kita nggak tahu itu apa Pak, ngomongin apa kayak gitu. Sebenarnya dalam dunia apa saja, jadi logika ini dipakai di fisika, di biologi, di matematika, di politik, di ini, di hukum dan sebagainya. Gitu. Apa Mbak? Premis 1, jika suatu reaksi ada reaksi redox, maka terjadi transfer elektron. Premis 2, reaksi Y adalah reaksi redox. Kesimpulan, pada reaksinya terjadi transfer elektron. Kenapa? Tadi dibantu gimana? Coba jelasin. Karena terus maka terjadi transfer elektron. Nah, ini bisa jawab di otaknya nalarnya betul, tapi tidak mampu menjelaskan. Nah, orang hukum harus punya juga. Ini kan logika gampangnya ya. Jadi cara paling gampang saudara bagi itu menjadi premis 1. Lalu premis 1 dan premis 2. Kan kita sedang ingin menyimpulkan satu hal dari premis 2, maka
cari yang berhubungan antara premis 2 dan premis 1. Apa caranya? Reaksi Y adalah reaksi redoks. Dan setiap dan jika ada suatu reaksi adalah reaksi redoks, maka terjadi transfer elektron. Maka kesimpulannya reaksi Y pada reaksi Y terjadi transfer elektron. Jadi kata-kata itu harus rapi begitu. Ya. Ini bukan apa gitu permainan kata-kata. Iya, orang hukum itu hanya bermain kata-kata. Bisa jadi hanya dengan kata-kata dibayar 1 miliar. Bisa dibayar 2.000. Bisa dibayar dengan 2M. Makasih, Mas. Ya. Tunjuk satu orang nih, Mbak. Gak apa ya, waktunya sedikit nih. Tunjuk satu orang lagi, Mbak. Satu. 30, silakan cepat maju Rahmat Fadli, biar ada cowoknya. Yuk, Rahmat Fadli maju. Ya, nih, ya, pakai. Nih, apa? Soal 1. Premis 1. Jika suatu bilangan adalah bilangan prima, maka bilangan tersebut hanya memiliki 2 faktor. Premis 2. Bilangan Z memiliki lebih dari 2 faktor. Kesimpulannya, Mata kuliah apa Bapak ini? Apa? A, B, C, D. Ya, waktu habis. Apa jawabannya? Jawabannya B. Bilangan Z adalah, padahal di sini ada limitasi. Jawabannya adalah A. Kenapa? Di sini ada limitasi hanya. Ya, dia ada limitasi. Soal memang lebih susah, nggak apa-apa Mas ya, jangan sedih. Gitu. Kami tahu Masnya lapar, ya, walaupun tadi sudah 2 batang ya. Puasa tapi kok baunya rokok Surya kan gitu. Terima kasih, cukup Mas. Terima kasih, kembali ke tempatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si pennya mana? Si pen? Si pennya mana? Maju ke depan. Bentar. Bapak OPR belum ya Pak? OPR Belum saya kasih kan? belum. Kemarin Oh, saya belum minta, sudah saya minta tapi Bapak belum kirim. Oh iya. Iya. Sebentar. Oke. Saya matikan dulu. Oh iya Pak.